Ya, selamat sore, selamat jumpa lagi dengan saya Kang Didang di acara Obrol-Obrol Cafe. Ya, kafe ini ramai karena memang di sini selain juga kantor Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia, juga ada 50 media yang tergabung di MTM, media online satu server. Nah, di sini juga kita kehadiran tamu yang tidak asing lagi yang juga sering membantu Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia, yaitu Sinta Baby ya. Sinta Baby. Apa kabar, Sin? Baik. Nah, sekarang apa kegiatan, Sin? Nah, ini penting sekali ya. Justru tema kita ini oleh produser Andi kemarin bilang tentang pendidikan gitu. Sinta sendiri sekarang sibuk apa sih selain sekolah tuh apa sih? Saya bikin konten. Aku main di YouTube juga. YouTube juga ya. Juga Apa sama namanya YouTube-nya Sinta Baby. Sinta Sinta Baby. Baby Channel. Kontennya apa aja? Kontennya mistik, penelusuran gitu sama mengangkat kebudayaan, gitu, sama kuliner. Nah, kenapa Sinta ambil backgroundnya itu sih? Yang mistik gitu. Alasannya apa? Karena alasan kebudayaan, mistik. Kebudayaan kan kalau masyarakat Indonesia itu kan suka banget traveling juga dan kebudayaan juga, belum paham banget di sisi budaya apa di suatu tempat gitu kan. Jadi aku mengangkat kebudayaannya. Itu pernah kemana aja tuh lokasi-lokasi yang pernah dijajaki oleh Sinta? Kemarin sih aku ke Lampung. Kebetulan kan pas aku pulang ke daerah Lampung kan, aku bikin itu konten, sama ke Sukabumi juga. Jadi udah jauh juga sih ya? Iya. Jauh ya? Iya. Nah itu udah berapa lama tuh kira-kira? Kalau aku sih cari waktunya aja, udah lama sih, udah dari tahun kemarin. Terus itu mengganggu kesibukan Sinta nggak, selain Sinta tadi menggelar syuting, juga harus sekolah juga ya, Iya. S2 kan di IBLAM ya? Iya, sekolah S2 juga. Itu gimana tuh ngatur waktunya? Enggak sih, kalau itu kan bikin konten itu kayak hobinya aja, jadi cari kesibukan juga sama tim aku. Gitu. Jadi nggak ganggu kuliah, nggak ganggu ke pekerjaan. Nggak harus ngejar target? Iya, nggak harus ngejar target kayak orang-orang itu kan enggak. Tapi kan karena ngisi kesibukan aja. Gitu. Nah, Sin, kalau selama ini kan kita melihat bahwa sebagian dari artis, selebgram, tidak semuanya kan sangat care ya, aware terhadap pendidikan gitu. Nah, saya dengar kan sekarang kita lagi mengambil S2 ya, untuk jurusan hukum ya. Itu hukum apa itu? Hukum pidana. Hukum pidana. Kenapa sih Sinta sampai untuk mengambil S2 itu targetnya apa sih? Targetnya ya itu pesan dari almarhum, terutama ya pesan sama dari almarhum papa aku dulu, harus nyelesain pendidikan gitu. Terus target aku juga ya, kita hidup kan buat masa depan juga gitu, bukan fokus ke dunia sinetron aja. Jadi kita harus juga berpendidikan juga. Jadi pendidikan itu penting ya? Pendidikan itu Sampai penting. S2. Atau ada kemungkinan nanti ini sampai S3 gitu? Mungkin. Mungkin ya. Sekarang udah sampai mana tuh S2-nya? Apa sudah nyusun tesis atau? Aku kemarin habis ujian proposal. Ini lagi nyusun tesis. Ya, nah, terus kemudian dengan kegiatan Andi sendiri, terus kalau nggak salah kemarin tuh saya sempat wawancarai Sinta juga dari Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia ya kemarin ya. Iya. Nah itu gimana tuh, artinya masih punya narasumber untuk bisa ngebantu di yayasan sini gitu juga? Pasti masih bisa. Banyak yang mau membantu di sini. Nah, itu apa aja kemarin tuh yang dibantu oleh Mempertemukan teman-teman ini ya, di Yayasan teman-teman Peduli media Jurnalis ini ya. dengan ya pasti yang teman yang mau membantu gitu, instansi. Nah selain pendidikan gini sih kan terkadang kita melihat bahwa artis di masa tuanya itu tidak semua ya, sebagai terutama yang artis-artis yang lama lah di dalam kehidupannya itu kan di masa tuanya agak kurang sejahtera lah. Nah Sinta melihat itu sendiri bagaimana tuh menerapkan buat diri kamu sendiri agar tidak seperti mereka? Terapkannya itu ya itu tadi, kita harus berpendidikan juga, harus punya pekerjaan di luar juga, di samping kita kegiatan syuting gitu kan, kita harus mempunyai kayak usaha juga, usaha. Nah usaha Sinta punya bisnis sendiri? Ada
ada. Bisa boleh tahu nggak? Ada di Kalimantan juga ada. Oh, dari Kalimantan. Kalimantan sama di Lampung. Jadi banyak kegiatan ya. Ya. Usaha juga sebagai penyandang dana lah, walaupun hanya menjembatani mereka gitu ya. Nah kemudian kalau kita melihat dari dunia artis ini sendiri kan perkembangannya sekarang sangat pesat gitu ya. Misalkan kita nggak tahu tuh tiba-tiba ada artis mainin tiba-tiba hilang gitu ya. Nah untuk merawat momentum itu apa yang Sinta lakukan agar katakanlah bukan popularitas ya tetap terjaga lah. Tetap jaga ya, itu tadi kayak bikin konten juga itu kan bisa nyambung gitu kan, salah satunya gitu, sama menjaga silaturahmi juga sama teman-teman. Itu kan teman-teman juga rezeki, siapa tahu teman-teman juga ngajak juga untuk kolaborasi atau join kerjaannya kayak syuting gitu diajak. Nah dalam join itu apa Sinta ada perkumpulan artis atau sosialita di kalangan mereka ada semacam apa? Arisan kayak arisan sosialita sama grup-grup artis juga gitu. Jadi sering ketemu sama mereka. Jadi tukar-tukaran job gitu. Oh, jadi ada tukar-tukaran informasi lah minimal ya. Nah, kemudian dari artis, kemudian juga S2 itu cita-cita Sinta sendiri apa sih di ujungnya gitu? Kemarin sih aku sempat di instansi juga di Lampung juga. Terus ini ada apa sih? Aku pengennya jadi pengacara. Oh, jadi pengacara ya. Tapi bukan pengangguran banyak. Jangan dong, kalau pengangguran banyak acara nanti banyak ngopinin orang. Ya. Berarti harus kuat dong bahasa Belandanya kan banyak referensi hukum kita kan dari Belanda kan. Gimana tuh sih? Nggak harus kayak gitu. Itu kan banyak ada pengacara yang nggak ngerti bahasa Belanda juga kan. Cuman ya harus membela yang benar, bukan yang bayar gitu. Prinsip aku kan. Tapi kalau masih kan nggak lawannya itu kalau di cowok ya, kalau keras kalau dibikin selain itu langsung teler. Jadi apa persiapan itu kan selain ilmu juga mental kan namanya. Mental. Nah, Sinta sini sudah pernah nggak mencoba artinya coba-coba di pengadilan atau menjadi asisten atau pernah nggak artinya mencari pengalaman lah gitu maksudnya? Pernah sih, ini aja belum selesai S2-nya udah banyak yang mau aja join malahan gitu. Join rumah tangga apa join karir? Join di kantornya. tapi dalam pekerjaannya dong, bukan dalam arti join di kantor suruh jadi bagian adminnya enggak kan? Iya enggak lah. Cuman yang saudara aku juga yang di Kalimantan juga suruh jalanin kantornya. Kantor pengacara itu ya. Nah bisa ditargetkan berapa lama lagi tuh mulai dari sekarang untuk tes nggak selesai kita mau terjun ke pengacara? Ya langsung aja deh. Kan ini bulan Juni insya Allah kan wisuda. Oh belum sudah ya. Ini, iya. Ini kan nyusun tesis, ujian tesis, udah gitu jurnal, ujian jurnal. Tapi kan sih di pengacara itu kan dunia bukan kayak dunia artis kan? Iya. Sangat keras banget kan? Itulah tantangannya di situ kan. Kan jarang-jarang juga artis yang merangkap jadi pengacara. Tapi nanti dibentak-bentak pengacara nggak nangis kan? Enggak dong, bentak ganti. Kalau kita benar ya sudah takut gitu kan. Kemana sih? Kamar mandi dulu lama-lama, kalau lagi nangis dia. Nggak gitu sini ya? Nggak gitu. Nggak walaupun kelihatannya lembut ya. Hatinya kok wajahnya selembut salju. Belum tentu kalau belum tentu. Pengacara bisa lebih keras kayak macan. Iya benar. Macan pengadilan. Terus sih pengacara yang sedang katakanlah yang kamu jadi idola kamu tuh siapa sih yang selama ini yang sangat berkesan buat kayaknya gue pengen seperti dia tuh. Pengacaranya itu Hotman Paris deh. Paris. Yang kayak gini-gini tuh kan. Dan kamu pakai cincin juga ya? Iya, kan aku kan dia kan laki-lakinya, kalau aku perempuan nih. Tapi banyak ininya juga dong. Iya dong. Iya. Harus gitu dong. Harus gitu ya. Iya. Biar digosip dulu sama Andi sama itu ya. Iya. Gitu kan. Kalau kan sebenarnya gosip-gosip. Iya. Kalau nggak ada gosipnya nggak rame. Nggak rame. Iya, kayak Hotman gitu kan. Terus selama ini pernah nggak mengisi semacam seminar atau katakan diskusi di bidang hukum atau ikut-ikut menjadi peserta di seminar hukum gitu? Iya, sering malah.
Kan papi angkat aku juga kan di Semarang kan pengacara juga. Jadi dia tadinya aku mau milih hukum bisnis, dia kan suruh pilih hukum pidana gitu. Padahal hukum bisnis kan lebih ini. Tapi dia bilang hukum pidana aja gitu. Karena cewek perempuan juga sekarang udah mulai kurang ya. Kalau dulu kan banyak yang terkenal juga kan pengacara-pengacara cewek. Apalagi kan dunia artis juga kan jarang kayak ngambil S2 gitu kan. Mereka kan fokus ke cari duit gitu kan. Cari duit ya, terus ya karirnya jadi artis ya. Iya. Nah, Sinta sendiri ngomongin dunia artis, terakhir apa nih kegiatan artisnya apa sih? Aku terakhir main di film apa ya? Ogaruki kayaknya deh. Ogaruki. Ogaruki. Setelah itu vakum terus kuliah ya? Enggak, aku kuliah udah itu nyampe kan kuliahnya cuma hari Sabtu. Oh iya, Sabtu. ya. Iya, dari pagi sampai sore. Tapi nggak langsung dapet ijazah kan? Iya dong. Kalau langsung dapat ijazah kan kita nggak ada ilmunya, ya kan? nggak ngerti apa-apa kalau kayak gitu. Terus Cinta sendiri kalau memilih belajar waktu itu jam berapa aja sih yang enak yang bisa meresap ke? Aku dari dulu belajarnya nggak borongan. Dari dulu diajarin papa dulu. Bukan SKS ya? Iya. Sistem kebut semalam. Iya. Ya? Aku belajarnya nggak dari nggak borongan gitu. Jadi kalau ada waktu belajar gitu, dibuka-buka bukunya. Jadi kan kalau ini pas ujian juga kan nggak langsung brek gitu kan. Jadi kalau langsung satu buku itu kayak gitu kan. Di sini dulu gitu tuh ya, Ci, Andi, Pray lu pernah kuliah nggak Pray? Nah. Itu juga, jadi besok ujian semua dibaca. Jadi nggak nyambung otaknya. Jadi bahasa ajak ngobrol dia, gue lagi belajar. Begitu kuliah, gue tadi apa ya lupa kan? Gitu kan? Ya karena kan sistem kebut semalam kan, jadi nggak pakai pola begitu. Nah, jadi kalau ada bagian-bagian yang penting biasanya aku stabiloin. Jadi aku buka lagi baca-baca yang udah di stabiloin tandanya. Gitu. Artinya itu ya untuk dihafal benar-benar dihafal kan kalau beda hukum ini kan beda dengan eksak ya, banyak ke hafalan. Iya, benar pasal-pasalnya terutama ya. Bermain logika juga loh hukum. Iya benar. Bermain logika kan apalagi nanti di mana tuh di pengadilan kan ketika beracara kan di pengadilan kan pasti jaksa apa gitu kan kata-kata jago debat ya? Hah? Harus jago debat. Iya bahasa. Tapi jangan jago bohong. Iya. Tapi ya kadang debat terus bohong, pengacara banyak bohong, ada nggak gitu? Nggak menurut pengamatan kamu sih? Ada nggak? Bohong demi membela yang benar ya? Ya harus. Jadi, bohong membela yang benar. Demi membela yang benar. Nah, tadi kalau kita bicara logika, ketemu nggak logikanya ya? Bohong bicara yang benar gitu. Oke, tapi ini kan intermezzo ya sini ya. Asik nih ngomong sama Cinta. Ini kemudian sejauh mana sih melihat kamu sebagai pengacara ya nantinya kan? Itu bukan hanya membela orang-orang yang punya uang aja ya berpengaruh. Nah, kamu akan kan ya kalau nggak salah ya nggak keliru gitu, pengacara itu kan tidak boleh menolak, ya kan? Tidak misalnya saya minta bantuan, katakanlah ada atau orang lain yang memang pro bono istilahnya gitu ya, nggak bayar. Nah itu gimana pandangan Sinta? Sementara kan kamu sebagai artis tampilan harus eye catching terus, ya biaya itu gimana? Membela yang apa nih? Yang membela misalnya dia benar tapi dia bukan orang yang mampu, misalnya yang tanahnya digusur ya kan. Itu ada prinsip aku di situ, aku harus membela yang benar walaupun dia nggak mampu, walaupun dia nggak bayar aku. Nggak bayar aku. Karena orang-orang kayak begitu kan biasanya orang-orang yang tertindas gitu, kalah dari orang-orang yang berduit. Jadi memang harus jadi perhatian kamu juga sebagai pengacara ya. Gitu. Iya, harusnya jadi pengacara yang baik itu kayak gitu. Ya tidak hanya sekedar tadi kamu bilang. Iya. Ya makanya kataku tadi jangan membela yang bayar, belailah yang benar. Benar. Ya. Apalagi kalau benar terus bayar kan. Iya benar. Terus gedenya, terus benarnya benar-benar gede lagi bayarnya kan. Hoki dong, itu kan bonus. Ya alhamdulillah ya mudah-mudahan kan. Jadi ada kalau kata dalam Islamnya itu di dunia wal akhirah, isinya dunianya dapat, akhiratnya bantu orang-orang yang tidak mampu itu ya gitu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya beracara ini kan kalau di Jakarta ini udah banyak nih sih, ya pengacara-pengacara hebat gitu.
Terus Sinta apa juga ingin di Jakarta atau tadi kan ada di Semarang, di Lampung, di Kalimantan. Sinta mau di mana nih kira-kira daerahnya? Di Jakarta kalau bisa pegang seluruhnya deh. Seluruhnya ya. Iya. Jakarta, Lampung. Lampung, terutama daerah aku juga. Di Lampung ya. Lampungnya sih di daerah mana? Aku di Bandar Lampung. Tanjung Karangnya ya. Ya. Daton Bandar Lampung. Oh ke Daton, Daton Natar ya. Iya. Nah juga sih naik kendaraan ke sana tuh. Keren kan Lampung? Ya. Keren kan Lampung? Bagus keadaan ya. Main lagi ke sana. Enak lagi pas musim durian. Oh, sekarang udah habis durennya. Dia pas ke sana itu ke Lampung pas. Malah banyak kan di Jakarta durennya. Iya, dan banyak yang diekspor ke Jakarta ya. Iya. Jadi kembali ke tadi sekolah hukum gitu. Emang keluarga Sinta semuanya dari hukum tadi? Kalau keluarga aku sih kebanyakan PNS. Ke PNS. Jadi mama aku kan kemarin kan masukin ke Pol PP Lampung ke PNS juga akunya. Tapi aku nggak tahannya karena pergi pagi pulang sore gitu. Jadi kayak anak sekolah lagi. Jadi aku nggak betah malah ya? Nggak betah. Aku nggak betah ada di ruangan. Ya karena biasa bekerja di luar ruangan kan, artinya dengan waktu yang agak bebas. Iya, aku nggak biasa diatur. Nggak biasa diatur. Dengan biasa kita mengatur time waktu sendiri ya, tiba-tiba harus ada waktu gua kok diatur orang gitu kan. Kok aku diatur, waktunya diatur orang. Masuk Gitu. jam sekian. Kayak anak sekolah lagi. Iya, walaupun di kantor nanti ngaca. Iya. Itu kerja juga. Enggak ini bercandaan aja ya, di PNS marah sama saya. Kan PNS nggak gitu loh, bener-bener kan demi negara dan bangsa gitu. Nah itu sempat menjalankan PNS berapa lama gitu? Aku berapa lama ya, setahunan kayaknya. Setahunan. Dulu malah sempet pas baru lulus SMA aku sempat kerja di Bank Permata. Oh, jadi bank swasta ya? Iya. Dan artinya bukan magang, bukan freelance ya? Enggak. Bener-bener jadi karyawan. Iya. Itu kenapa di bank kan enak? Nggak enak juga. Kamu cocok kan jadi Jadi teller yang dulu di depan. kemarin habis lulus SMA ikut tes nggak taunya keterima gitu di Jakarta. Cuman waktu itu kan aku belum pernah jauh dari orang tua. Jadi aku sebentar aja ke pulang. Gitu. Jadi kalau kamu buku-buku hukum, kemudian acara-acara di TV yang mengenai hukum itu kamu suka nggak sih? Seperti Jack Indonesia Lawyer Club gitu. Iya, suka dari dulu makanya. Terus acara TV selain hukum apa yang kamu suka sekarang? Acara TV yang kayak ini Korea, apa sih? bukan? Korea. Nagita Sihab Najwa Shihab. Najwa Shihab. Najwa Oh, ini Shihab. Makan Najwa ya? Iya, Makan Najwa itu idola aku banget itu. Kamu nanti kita di sini bikin tuh namanya Bibir Sinta. Iya kan? Iya, namanya hukum kan. Oh, keren deh itu deh. Iya. Iya. Kamu bahasa itu mereknya punya saya loh. Satu sih, terus TV di rumah kan kalau orang-orang TV kan sekarang masih ada yang analog ya, belum digital. Kalau Sinta udah digital ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Gak ngerti berarti dia hadir. Nah ini di sini kita ada setbox ya, namanya dia. Nah setbox ini namanya Ini apa sih? untuk alat ini pengalihan dari sistem analog ke digital. Oh. Ini sudah lengkap, harganya 290.000 ya. Saya satu ya. 290.000 tapi diskon 20.000. Jadi 270.000. Si kalau Sinta beli Kayaknya 3 gratis deh. beli 3 dapat diskon deh. Tapi Beli 3. kayaknya aku kalau duduk di sini dikasih diskon. Tiga-tiganya tuh. Tiga-tiganya gitu. Tapi itu benar sih, nanti kalau kamu udah kuasai ilmu hukum, Bibir Sinta kita bikin program ya kan. Jadi Bibir doer atau bibir pedas. jangan gitu. dong. Kan itu udah mata najwa kan lebih banyak bicarakan nantinya. Ya gimana Pak produser, kira-kira ada yang mau nanya? Nanya dong penonton. Tuh. Gitu dong, Pak. Jit, ada nggak Jit? Masa bikin tesis banyak-banyak kendala nggak sih? Atau lancar-lancar aja sih? Ya nggak banyak kendala sih karena soalnya kan sering bikin proposal kayak gitu kan di kuliah kan dilatih. Tapi yang deg-degan banget itu kan ujiannya, pas ujiannya kan tatap muka. Jadi ngelihat dosen itu deg-degan kayak
orang jatuh cinta gitu. Kalau saya rasa kalau dosennya melihatnya bukan dia deg-degan, dosennya deg-degan gitu kan, melihat cinta kan. Kayak orang jatuh cinta gitu, deg-deg gitu. Iya, kalau ini masalah ini, saya itu kan orang hukum ya. Ini kan lagi rame nih sih tentang OnlyFans ya, OnlyFans ya. Bikin video yang gak lazim lah, ya, yang syur, foto ditayangkan di situs konten, kayaknya luar negeri loh. Nah, menurut kamu itu hukumnya gimana sih? Karena si Dea itu kan kemarin sempat dipanggil polisi tapi dibebaskan. Nah, Sinta sendiri melihat dari sisi hukum itu seperti apa sih? Tapi kayaknya itu kan kreativitas seseorang, harusnya kan nggak perlu dipermasalahin lah itu. Tetapi Kalau kan aku rasa kontennya kan agak syur, agak syur. Pornografi. Ya itu kayaknya di itu ya undang-undang ITE ya, kena di undang-undang ITE. Iya. Nah terus Tim, kalau kita kembali tadi kamu ngamatin undang-undang ITE ya, nah, terkait dengan tesis kamu yang dalamin apa nih? Aku Mengenai apa? Cryptocurrency. Oh, Kemarin ngangkat cryptocurrency kan itu sekarang menarik lagi. itu ya. Oh, iya. Sekarang lagi boomingnya cryptocurrency gitu kan, yang orang-orang yang banyak ketipu gitu karena nggak tahu. Itu menarik itu benar-benar. Iya, karena nggak tahu apa sih, karena cuman ikut-ikutan gitu kayak Doni Salman gitu kan, diajak-ajak kayak begitu kan, cuma adu-adu nasib kayak gitu, tapi tidak mengetahui resikonya, pasalnya apa, kayak gimana kekuatan hukumnya di situ apa gitu. Jadi cuman ikut-ikut. Jadi analisis konten itu mungkin ya. Iya. Nah kemudian kalau kamu lihat, nah harusnya seperti apa sih? Kan itu kalau tidak salah belum ada regulasinya ya dari pemerintah itu. Iya, emang nggak ada. Cuman mereka kan cuman ikut-ikutan doang, ikut-ikutan aja, ikut-ikutan kayak crazy rich gitu. Padahal itu resikonya kan sangat besar karena di situ mereka nggak tahu kekuatan hukumnya di mana. Sinta pernah ikut nggak? Pernah Ikut. Jadi korban juga. kemarin sih nggak jadi korban, cuman malah modalnya ditambah 4 kali lipat. Oh dapat ya. Dapat, emang bener emang. Cuman jangan tambah lagi, kan ada permainan, itu kan permainan. Itu kan pakai robot ya kalau Pakai, nggak salah. iya. Itu ada yang pakai sistem robot, ada yang enggak, ada yang kita main sendiri. Kalau Sinta ikut yang mana tuh? Aku titip dana, Oh titip dana. ada sistem titip dana atau ada sistem main sendiri. Gitu. Terus sekarang Sinta masih ikut kan? Enggak, Kenapa? karena takut. Oh, Kan udah banyak yang kena kayak gitu kan. Jadi nasib-nasiban aja. Jadi dari Sinta menyoroti mengangkat Mengangkat, masalah iya. kripto itu ya. Cryptocurrency. Nah itu sejauh ini kalau Sinta melihat ketidakmengertian masyarakat itu ikut-ikutan karena apa sih? Karena nggak tahu, karena apa sih, mereka itu pengetahuannya minim. Selain itu kan orang pengetahuannya minim juga, bidang hukum juga. Kan mereka kan kayak pedagang-pedagang itu kan pendidikannya juga kan belum tentu dia tahu pasal-pasal apa yang mengatur di situ kan di cryptocurrency atau resikonya apa. Nah terus yang menarik mereka untuk ikut tuh apa kira-kira? Mereka diiming-imingi keuntungan yang besar. Sehingga mereka ingin menanamkan uang Ya, apalagi di sosial media kan digembar-gemborin kayak Doni Salman, kayak Crazy Rich gitu kan. Mereka kan kayak enak banget dapat uang dari situ kan. Sekarang zaman pandemi kayak begini kan orang-orang yang ngadu nasib ya di mana coba? Iya, dagang apapun nggak laku. Iya, dagang apapun nggak laku, toko mahal, udah gitu dagangan sepi. Ya itu ikut-ikutan kayak gitu karena diiming-imingi, diajak teman atau saudara atau apa gitu. Jadi Sinta dulu diiming-imingi apa karena kamu juga mempelajari dulu ada tawaran seperti itu? ya aku diajak teman yang aku percaya sih, aku lihat juga nyata kayak gitu, terus aku ikut-ikutan coba-coba, tapi cobanya dikit, cuman 10 M ya? enggak lah. Jadi kita Sinta kan sama kita beda ya. Cobanya dikit,
duit, nggak taunya seminggu kemudian modalnya balik, udah gitu. 4 kali malah. Iya, minggu depannya lagi modalnya 2 kali lipat malah. Jadi 4 kali lipat udah gitu, tapi aku disuruh tambah lagi modalnya, aku langsung berhentiin modalnya, aku tarik, nggak taunya langsung anjlok gitu. Itu kan permainan. Iya, untungnya kamu buru-buru ya ditarik Iya. ya, kalau enggak malah kesedot semua. Makanya itu permainan, jadi kita harus pinter-pinter juga ngebaca situasi. Nah karena itu mungkin Sinta nggak ikutan lagi sih. Takut aja, takut uang nggak kembali. Iya sih dapet apa. Nah sekarang Sinta kalau bicara uang itu penghasilan Sinta sekarang dari mana aja sih? Penghasilannya ya dari Jadi usaha tadi ya, usaha dari tadi, ya. ya. Dan minta sama orang tua tetap. Oh masih ya? Tetap tanggungan orang tua sebelum punya suami. Itu kapan Mbak? Kenapa? Punya suaminya kapan? Kayaknya belum ada yang mau, soalnya jajannya banyak. Bukan belum ada yang mau. Banyak yang takut. Takut gitu. Jajannya banyak Udah katanya, pasti makanya iya. takut. Serem katanya. Tapi kalau takutnya kalau orang kan lari menjauh, kalau takut kamu larinya mendekat gitu kan. Cuma begitu udah deket diajak ke mall gitu kan. Wow gitu kan. Itu buat kita, kalau buat yang lain-lain kan enggak ya kan. Mungkin belum ketemu. Nah apa sih tipe yang Sinta mau pilih itu tinggi-tinggi gede, apa berbulu gitu kan? Ingkong dong ya. Gimana sih? Iya, paling nggak ya tinggi, udah gitu putih yang pasti ya. Yang putih ya. Iya. Anti gitu. Nah, tadi itu ada 3 tuh, ada anti, ada pride, ada yacit. Cuma jangan diajak ke mall. Keringat dingin mereka. Udah gitu sedikit, ya. Pingsan kan? baru Sinta baru nunjuk di depan Plaza Senayan udah pingsan. Terus apalagi begitu banyak minum ke Starbucks ya kan? Starbucks gitu habisnya toko-toko gitu kan? Waduh. Terusin. Kira-kira kamu sebagai artis kan melihat mode perkembangan merek brand itu kan terus berkembang. Sebagai artis kamu harus ngikutin itu kan? Harus istilahnya trendy gitu. Iya dong, harus dong. Apalagi kalau lingkungan aku lingkungan sosialita kan, kalau pakai barang yang palsu atau nggak branded kan, kalau campur-campur kayak begitu kan, kayaknya malu gitu. Kalau lingkungan aku biasanya diketawain. Jadi kamu 1 bulan bisa berapa kali ke salon? Ke salon. Ke salon sih. Untuk perawatan. Kalau rambut sih hampir tiap hari. Tiap hari ya. Tiap hari itu jin nggak kuat loh. Kalau cewek kan usia di bawah 27 kan siapa lu katanya gitu kan, tapi di atas 27 siapa saja gitu. Nah ini konsep itu mesti berlaku nggak buat Kalau aku nggak berlaku kayak Nggak gitu. berlaku ya. Aku lihat dulu itu bebet bibit bobotnya. Harus itu. Bukan, mungkin cara berdiri ini juga harus dilihat sih. Begitu kalau dia sudah agak melewat wah ini kayaknya kantongnya enteng kan. Dari jempol kaki sampai jempol atas. Iya. Dilihat juga. Harus babat, bibit, bobot badannya, bobot kantongnya juga kan. Malah bobot badannya doang, bobot kantongnya kosong kan repot. Nah, satu lagi sedikit bicara banyak transfer harus. Kalau orang yang sedikit bicara banyak transfer. Iya. Daripada banyak bicara nggak transfer, Iya, transfer betul. nggak kasih duit, ini biaya salon gimana coba? Nah. Kadang-kadang laki-laki itu nggak pengertian soalnya. Pengen istrinya cantik, Iya. tapi tidak pernah dibuat cantik kan? Iya, pengen wanita yang cantik tapi nggak mau modalin gitu. Nah, Itu makin perlu modal cantik itu coy. makin cantik wanitanya makin gede modalnya. Tapi kalau laki-laki ya gini alasannya gini, saya nggak bilang bokeh ya. Saya senang yang natural. Bukan natural, emang lu gak punya uang untuk merawatnya gitu kan. Oke. Sin ini pembicaraan menarik sekali. Tapi ini lain kali kita akan bicara lagi. Terima kasih waktunya nih Sin. Tadi sudah menerjang macet. Mudah-mudahan besok kita berpuasa dengan
cara yang lebih baik lagi, hidup lebih baik, Cinta juga selesai kuliah dengan baik, kemudian juga bisa mendapatkan posisi dari sebagai pengacara yang baik juga ya. Amin. Oke, tapi jangan lupa bahwa di sini untuk mendapatkan apa namanya nih, Bro? Safety box ini di alamatnya di sini, di bawah sini nih. Ya, harganya 290.000, diskon 20.000 jadi 270.000. Demikian pemirsa perjumpaan kita di acara obrol-obrol KP Mose bersama Sinta Baby, wanita cantik, pendidikannya tinggi dan juga seorang pengusaha. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Salam.